وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah Syatarwi dan peringatan Nuzul Quran yang sama berbahagia. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tak henti-hentinya Dia memberi kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia, kemuliaan demi kemuliaan. Di antara kemuliaan itu jemaah sekalian adalah diturunkannya kepada kita kitab Allah yang terakhir, Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan peringatan Nuzul Quran pada kesempatan ini bisa semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa semakin mempertebal iman dan takwa kita sehingga membuat kehidupan kita menjadi semakin terarah. Karena Al-Quran itu pada hakikatnya adalah kompas kehidupan kita, manhajul hayat, tempat di mana kita mengambil nilai-nilai dan standar kebenaran dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangannya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah tausiah ini sangat-sangat singkat. Karena saya meyakini dan menyadari apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati kita dan Bapak yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan itu tonjol sebenarnya saya mau ceramah. Saya bisa menegaskan beberapa perkara. Jamaah sekalian, kita mereview kembali sejenak dulu bagaimana itu nuzul Quran terjadi. Pada malam 17 Ramadan seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Sendirian beliau. Tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh malaikat Jibril. Kata Nabi, saya tidak tahu dari mana dia datang. Tiba-tiba dia memeluk saya lalu bilang, "Iqra." Baca. Nabi menjawab, "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa baca. Nabi itu kan tidak tahu tulis baca, jangan sekalian. Bukan berarti kita mau tiru Nabi, tiru tidak bisa membacanya, tidak bisa menulisnya. Tapi meskipun beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tetapi dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bedanya. Tidak tahu menulis, tidak tahu membaca, tetapi selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urusan baca tulis itu menjadi urusan yang remeh-temeh, bukan inti persoalan. Kalau tentu saja di konteks zaman kita, jamaah sekalian, perlu menulis dan membaca. Ma'ana biqari, saya tidak tahu membaca. Disuruh lagi, faqad tahu ghattatan salisa, yang baca kita barasanji. Di situ itu lengkap bagaimana kondisi tersebut, di mana Rasulullah SAW kemudian menggigil kedinginan. Lalu Jibril membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Lalu Rasulullah SAW turun ke kota Mekah, bertemu dengan istrinya Khadijah. Masih dalam keadaan menggigil kedinginan, beliau berkata, "Zammiluni, zammiluni." Ambilkan selimut Khadijah, ambilkan selimut, dingin sekali. Beliau khawatir. Dan di sinilah peran istri salehah jamaah yang dimuliakan Allah. Masih ada gitu ibu-ibu di belakang. Masih. Beliau pulang dalam keadaan menggigil, dihibur oleh istri
soleha ini. Ibu-ibu, kalau pulang suami tak sakit, tidak enak-enak perasaannya, jangan interogasi. Dari mana kita mau panas ini HP ini? Ini Khadijah, apa nak bilang sama suaminya? Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya Muhammad, engkau itu menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilul kal, dan menolong orang yang kesulitan, orang yang kesusahan. Inna Allah la yukhzika abada. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau. Tidurlah, istirahatlah dengan tenang. Ini istri soleha, memberi kesejukan, memberi kenyamanan, memberi kesenangan pada suaminya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maaf Bapak-bapak sebentar dengan ibu-ibu. Saya seorang guru saya itu mengatakan begini, kalau engkau ceramah di depan ibu-ibu, ajak bicara. Sebab kalau tidak, mereka itu bicara sendiri. Bikin toni pengajian. Itu pesan guru saya. Benar atau salah kita temu tanggapi, kita temu yang renung-renung. Ciri istri soleha itu disebut oleh Nabi, bunda sekalian. Idza nazarta ilaiha sarratka. Apabila engkau memandangnya, hatimu menjadi senang. Senang perasaannya suami kita kalau natahap. Idza nazarta ilaiha sarratka, apabila engkau memandangnya, menatapnya, hatimu jadi senang. Oleh karena itu ibu-ibu, pandai-pandai kita berdandan untuk suami kita. Jangan didandan saja kalau ada pesta, majelis ta'lim, acara-acara. Tapi kalau di rumah, itu terus dasternya. Itu yang robekkan di sini, di kesian. Beda ini. Harum-harum menyambut suami. Yang menyambut suami di daster robek, rambut acak-acakan kayak mak lampir. Sambut suami dengan senyum. Sambut suami sudah makin mandi, sudah makin harum-harum. Saya setengah mengantar, saya orang Kaula, supaya ibu sekalian. Saya itu biasa kalau putus calon pengantin, tanya memang calon pengantin perempuan dijagain suami tak nanti di baik-baik. Sebab kalau tidak bisa dijagai dengan baik, ada itu yang mau jagai. Saya bercanda gitu, tapi mohon diambil seriusnya. Wahai para istri, kalau tidak bisa dirawat suami tak dengan baik, selalu jadi cemberut kalau pulang suami tak tidak enak perasaannya, tidak enak suami perasaan tak, ketemu sama-sama tidak enak perasaannya, tidak betah suami tak di rumah. Dan ini kadang-kadang yang menjadi sumber masalah rumah tangga. Tidak betahnya suami di rumah. Kenapa tidak betah suami di rumah? Karena istri cantik kalau di luar. Kalau di pesta cantik seperti ratu, tapi kalau di rumah seperti babu. Kadang-kadang seperti hantu. Kaki sampuk ini kalau banyak putih tadi. Roba-roba itu sampuk kalau tidak mempan sampuk pakai sabun colek. Tidak mempan sabun colek pakai rinso. Tidak mempan rinso pakai daya lupakan yang lain. Kita bapak-bapak, kalau mati kan suami sebenarnya itu menurut pengamatan saya. Maaf Bapak Ketua Pengadilan ini. Biasa kita bercanda dengan teman-teman di pengadilan. Kita itu Pak Hakim, kita setengah mati mensatukan orang, kita tuh sering kasih cerai. Kan sekarang perceraian satu di pengadilannya tidak bisa di KUA. Maaf Pak Ketua. Wahai para suami, ini ibu-ibu rahasianya suami kita dua itu sebenarnya yang paling diinginkan suami sama istrinya. Apa itu? Istrinya segar terus, cantik terus. Biar pulangi suami cantik istri, mau pergi suami cantik istri, keluar dari kamar mandi cantik, keluar dari tempat tidur cantik terus dan segar. Jangan simak musuh terus. Daerah terus dipandang. Wahai para suami, kalau ingin mau cantik terus istri apa, segar terus, diongkosi Pak, dibiayai Pak. Cocok gimana? Cocok ibu-ibu. Jadi kasihan mau dilihat cantik istri baru tidak pernah diganti bedanya, itu terusnya dari dulu bedak pipa nomor 4. Tapi biaya, diongkos. Kalau perlu belikan alat-alat fitness di rumah. Kita ingin para suami dibelai dengan tangan istri kita yang penuh dengan kelembutan.
Padahal kasihan menggosok itu kalau mencuci begini. Belikan mesin cuci. Bagaimana bisa harum baunya istri kita kalau mulai dari dapur sampai sekarang masih terus ketuku begitu. Mati kasihan bau asap. Belikan ini kompor gas di palat saja begini. Harum itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri salehah, ini istri salehah apabila engkau memandangnya hatimu menjadi tenang. Kalau engkau memerintahnya wa idza amartaha ata'atka, apabila engkau menyuruhnya dia akan taat. Dan terakhir kata Nabi, kalau engkau tidak ada di rumah, dia pandai menjaga kehormatanmu sebagai suami, kehormatannya sebagai istri, anak-anakmu dan harta bendamu. Jaga itu hartanya suami kita, ibu-ibu sekalian. Saya kebetulan waktu masih di Mumoro, Pak, di Kabupaten Pangkep. Sebelum saya masuk Kota Makassar, itu saya pernah tugas di Pangkep di Kecamatan Mumoro. Ada orang dari karyawan PT Semen Sonasa itu sekali cerai sama itu. Ngeruh nih, menangis masuk di kantor. Kenapa kita? Dia bilang, deh, sedikit saya harapan. Pokoknya mau kak. Apa semua barang-barang di rumah dia habis, dia gadaikan semua terakhir aja kak gadaikan sekali tidak mau kak. Istri pakatan. Jangan menjadi istri soleh itu pandai menjaga dirinya, suaminya, anak-anaknya dan harta benda suaminya. Bolehkah mencuri uangnya suami? Boleh kalau mau masak sayur, tidak ada garam, ambil, jangan makin minta izin. Ini suami kamu hidupkan, suami apa namanya? Masa biar beli kasih di budget cerita. Itu adalah suami yang bertanggung jawab. Jamaah yang dilakukan Allah. Inilah prototipe Khadijah. Ketika Quran pertama kali diturunkan, dia tampil sebagai wanita salehah. Dalam momen-momen tertentu ibu-ibu harus ditampil sebagai istri salehah, mendampingi suami kita. Biar bagaimana kejadiannya, seburuk-buruknya. Meskipun tentu saja kalau sesuatu yang haram kita tidak boleh membela dan tetapi seburuk-buruknya suami tak disyukuri nih. Kondisi apapun yang terjadi ketika rumah tangga itu sudah benar-benar terjadi, ingat bagi sekalian, dalam perspektif tasawuf, kalau ada orang menikah itu goyangnya aras. Kalau ada lagi keluarga yang baru terbentuk, saya terima nikah dan kawinnya, ini dan ini dengan mas kawin sekian tunai karena Allah, itu bergetar katanya itu aras. Sebaliknya kalau ada keluarga yang terpisah, retak, cerai, bergetar lagi aras. Karena ikatan suami istri itu disebut oleh Quran dengan mitsaqan ghalidha. Ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat. Yang mana yang memuliakan Allah. Istri salehah Khadijah tampil menghibur Rasulullah SAW dalam kondisi yang sangat genting seperti itu. Itulah sebabnya pernah Aisyah menyebut-nyebut Khadijah. Aisyah bilang jangan lagi sebut-sebut itu nenek-nenek kayak Rasulullah. Berlalu di masanya. Cemburu Aisyah. Karena Nabi masih sering menyebut istri pertama yang sudah meninggal dunia. Ingat bapak-bapak, Nabi itu tidak pernah menikah sebelum Khadijah meninggal dunia. Jadi kalau mau pulih Nabi, bapak-bapak meninggal istri tadi. Ibu-ibu halo. Selalu mau sunnah. Sunnahnya itu Nabi nanti meninggal Khadijah baru dia menikah lagi. Yang di atas nama sunnah mengorbankan kasihan istri. Sehingga ada salah seorang ustaz baru sepekan meninggal istrinya menikah lagi. Diproses kita sama teman-temannya sama keluarganya, kamu itu tidak ada sekali aduh. Baru seminggu meninggal istrimu, belum pikirin tanah kuburannya menikah mau lagi. Dia bilang sini dulu. Saya ini meninggal istriku baru menikah. Itu tak anunya masih hidup istrinya dan menikah juga. Tidak mau turun salah kecil. Jamaah yang dimuliakan Allah. Itulah Quran, nuzulul Quran 17 Ramadan seperti ini. Kejadian sederhananya ringkasnya seperti itu. Untuk apa Quran itu hadir di tengah-tengah kita? Tadi juga dibacakan oleh yang mengimami kita salat Isya surah Al-Anfal ayat 2. Ya. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Salah satu sifat orang yang bertakwa itu, yang tersentuh hatinya oleh Al-Quran adalah kalau dia bacakan kepadanya ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, tambah lagi imannya, enak lagi perasaannya, tersentuh lagi hatinya. Hari kita tadi kelas internasional, apanya ke Ustaz Bahri Waru, saudara ke? Saudaranya, pariwisata. Beliau kayak kalau saya salah ingat juara di Istanbul ya, Ustaz Bahri. Pari kita, kebanggaan kita itu. Jamaah ini akan Allah. Tergetar hati kita ketika beliau membaca. Iqra tadi dengan suara yang melengking tinggi. Subhanallah. Hati kita kalau tidak tergerak dengan bacaan Al-Quran berarti masalah dengan hati kita. Pernah muridnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu datang kepada beliau mengatakan, dia mengatakan mengadu begini, wahai guru, wahai sahabat Nabi, hasil ini hati saya ini bahasa saya saja, gegana, gelisah, galau dan merana. Andilau antara dilema dan galau. Apa ini obatnya guru? Dia bilang bawa hatimu itu ke 3 tempat. Pertama, wajah majelis-majelis ilmu, majelis zikir. Kau duduk di situ ikut berzikir, ikut mendengarkan ilmu-ilmu agama. Siraman-siraman rohani. Tinggal kau di situ, insya Allah hatimu akan terobati. Kalau tidak mempan, coba kau bangun tengah malam, wudu baik-baik, lalu sholat 2 rakaat, minta hidayah dan petunjuk kepada Allah. Kalau tidak mempan juga, coba kau ambil Al-Quran. Wudu kau baik-baik, kau duduk, kau baca, kau tadabburi itu ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak mempan juga, maka mintalah kepada Allah hati yang lain, karena hati yang kau pakai itu tidak cocok kau pakai. Dahsyat ini kalimat ini. Kalau tidak tersentuh hatimu dengan Al-Quran, minta kau kepada Allah. Ya Allah, ganti ini hatiku tidak cocok kau pakai. Ganti hati ayam. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Yang ideal juga hubungan kita dengan Quran jamaah sekalian adalah firman Allah di surah Yunus ayat 57. Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah banyak mengurai ayat ini dalam buku beliau Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apa sifatnya orang mukmin ketika didatangi oleh Al-Quran itu? Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah. Quran itu, bapak-bapak, ibu, saudari yang dimuliakan Allah, datang kepada kita untuk menjadi sumber nasihat. Quran itu adalah nasihat abadi, tak lekang pak oleh panas dan tak lapar dimakan waktu. Kata Nabi, ada 2 sumber nasihat yang aku tinggalkan kepada umatku, dua-duanya sama efektifnya. Yang pertama adalah selalu berbicara kepada umat ini, itulah Al-Quran. Kapan lagi terus? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannas. Kapan lagi terus bicara terus, itulah Al-Quran. Yang kedua itu wasiat yang kata beliau tinggalkan. Efektif sama dengan yang pertama, yaitu mati. Mati itu sumber nasihat, sekalian. Mati itu adalah giliran. Mati itu tidak pandang usia, siang malam, pejabat atau bukan, tidak pandang status dan strata sosial. Laki-laki, perempuan, yang ganteng saja, yang tampan saja mati, apalagi yang jelek nih. Yang kaya raya saja meninggal dunia, apalagi ya biasa-biasa saja. Semuanya dipukul rata oleh malakul maut. Makanya biasanya itu anak-anak muda masih banyak saya lihat di sini anak muda. Termasuk saya lihat Pak Bupati masih sangat muda. Insyaallah masih bisa memimpin Luhut Timur ini beberapa tahun ke depan insyaallah. Salah sekali itu prinsipnya anak-anak muda biasa dia tulis ini di Makassar. Mudah-mudahan di Luhut Timur tidak sampai dia begini. Ada fotonya Rossi, ada Tommy, Ronaldo, Messi, apa semua, ular, gambar-gambar, metal, warna tulis besar-besar di kamarnya. Muda, hura-hura, tua, kaya raya, kalau mati masuk surga. Nenek lu punya. Dan siapa bilang tua orang baru meninggal? Tidak ada jaminan bahwa kita tua baru meninggal. Sebenarnya itu malakul maut bisa dipesan-pesan. Malakul maut yang ambil nyawaku sudah panas, sudah pensiun pak.
Jangan ambil nyawaku nah, sarjana semua pi anakku ada di cucuku. Seandainya bisa dikatakan begitu Pak. Tidak. Quran ini sama dengan kematian, dahsyatnya dalam memberi nasihat. Tetapi apakah Quran itu sudah menjadi sumber nasihat di dalam kehidupan kita? Itu saya kira pertanyaannya. Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Fungsi kedua Quran datang ke kita adalah shifaa'un lima fis sudur, menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dada, penyakit-penyakit hati. Saya kira sampai hari ini belum bisa itu dokter menyembuhkan penyakit koro-koroan. Tidak bisa. Hasad, iri hati, dengki, takabur, ujub, tidak ikhlas, mau dipuji, mau dihargai, dan lain sebagainya. Ini tidak ada obat, tidak ada resepnya. Tidak ada resep di klinik maksud saya, tapi ada di klinik rohani, ada di dalam Al-Quran. Betapa Umar radhiyallahu anhu itu adalah orang yang sangat keras wataknya. Tetapi ketika disentuh oleh ayat-ayat Al-Quran, dia menjadi laki-laki yang sangat gampang, rentan untuk menangis ketika diingatkan tentang ayat-ayat Allah dan tentang akhirat. Sampai-sampai beliau itu kalau menangis, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah tanggung-tanggung. Mengingat dosa-dosanya di masa lalu, itu sampai berlinang air matanya. Ada bekasnya di sini, di bawah kelopak matanya, turun samping hidungnya, bibirnya sampai turun ke jenggotnya. Itu bekas air mata itu. Padahal kata Nabi sallallahu "Lau salaka Umaru fajjan wa salaka syaitanu fajjat la salaka syaitanu fajjan akhar." Andai Umar itu melewati satu lorong, lalu setan mau lewat di situ, pasti minggir itu setan. Setan kayak tahu sama Umar. Tapi kalau diingatkan tentang Quran, diingatkan tentang akhirat, begitulah kondisinya. Hatinya benar-benar tersembuhkan dengan Al-Quran. Obat. Maka itu tadi riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Muridnya disarankan, ganti itu hatimu deh. Kalau tidak mempengi dengan Quran. Wahudan. Ini yang tadi disinggung oleh Pak Bupati dan Pak Asisten. Nuansanya sama. Bahwa Quran kita jadikan sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Dalam bekerja kita mengukur baik dan tidak baik itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita mengukur pantas dan tidak pantas dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau mantan presiden kita Pak SBY itu mewasiatkan begini dalam wawancaranya dengan Sugeng Saryadi, sudah meninggal beliau, wartawannya TVRI. Jadi saya berharap Pak Sugeng, semua pejabat-pejabat negara dan pengambil keputusan itu menaruh konstitusi di kantongnya. Menjadi sumber dan ukuran dia bertindak di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Mari kita samakan itu jamaah rahimahumullah dengan Quran kita. Kita taruh dalam-dalam di dalam dada kita. Di mana itulah yang kemudian yang memberi kita petunjuk cahaya di dalam mengambil keputusan-keputusan, tindakan-tindakan, mengukur baik dan buruk. Itulah Quran datang kepada kita. Hudan wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu juga hadir ke tengah-tengah kita jemaah sekalian untuk menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka nuzulul Quran kali ini tidak sekedar seremoni sebagaimana pesan Pak Gubernur tadi. Tapi harus kita melakukan evaluasi kecil jemaah sekalian, seperti apa pengaruh Quran itu hadir dalam hati sanubari kita. Sudahkah ketika dia dibacakan kepada kita, iman kita menjadi bertambah? Sudahkah ketika Quran itu dibacakan, dia kita jadikan sebagai sumber nasihat? Sudahkah ketika Al-Quran itu dibacakan, bisa mengobati penyakit-penyakit hati yang ada dalam dada-dada kita? Ketika Al-Quran itu dibacakan, dia menjadi petunjuk, dia menjadi rahmat bagi kita. Sebab kalau belum, maka mungkin cara memperingati nuzul Quran yang perlu dirubah. Karena tiap tahun tuh bapak-bapak, ibu-ibu, tiap tahun ke nuzul Quran, tidak tiap tahun ke nuzul Quran, tapi tidak ada perubahan. Maka mari kita bertekad, Al-Quran wa siyamu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Quran dengan puasa itu tidak bisa dipisahkan. Ada juga syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Al-Baqarah 185. Tidak bisa dipisahkan itu Quran dengan puasa. Maka sampai malam ini 17 Ramadan jemaah sekalian,
Sudah seberapa banyak Quran kita baca? Selamat yang sudah khatam. 1 mungkin 2 atau 3 kali. Selamat yang bilangan bacaannya mengikuti bilangan juz Al-Quran, mengikuti hari-hari puasa, bersih malam ini juz 17. Selamat yang sudah baca 1-2 juz, selamat yang sudah buka-buka Quran, dan yang belum mengaji sampai malam ini selamat juga. Selamat memulai. Masa Ramadan berakhir Bapak Ibu kita tidak mengaji. Berapa lama waktu kita untuk menonton HP? Survei membuktikan sekitar rata-rata 4-5 jam per hari orang nonton di layar kaca HP-nya. 4-5 jam. Ada yang game online. Ada honorer kami di Kawa itu kalau main game online kan dipasang ininya, headsetnya di sini, bicara sama temannya. Dia bilang nak kenal kak? Gue udah mikir, udah siapa yang nanti bicara kalau lagi sepi-sepi? Siapa? Ternyata dia game online. Luar biasa ini. 4-5 jam Bapak sekalian orang menonton layar HP-nya. Kalau Quran juga ada di HP, alhamdulillah. Sebab ada orang, ada semua aplikasi di HP-nya. Ojek online ada nih, mobil online ada nih. Ini pun memasak. Tapi tidak ada di Quran di situ lu install. Dia bilang, belum tahu belum. Kasih masuk tahu di Quran. Jangan semua segala rupa ada di situ, Quran tidak ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita khususkan waktu dari 24 jam yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengaji, membaca Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, kata Imam Malik. Imam mazhab kita, salah satu imam mazhab kita. Beliau mengatakan, Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Dan salah satu bentuk pengamalan Al-Quran ialah membacanya. Baca ke Quran, jemaah sekalian, sesempat-sempatnya. Di samping waktu kita untuk buka-buka HP, buka-buka kertas-kertas kerja dan seterusnya, luangkan waktu kita untuk sedikit saja mengaji. Toh bedanya kita dengan Nabi itu sebenarnya cuma sedikit, ini sebagai penutup. Sedikit sekali dia bedakan dengan Nabi. Nabi itu sedikit-sedikit mengaji, sedikit-sedikit mengaji. Kita kalau mengaji sedikit-sedikit. Sedikit je. Nabi sedikit-sedikit sedekah. Kita kalau sedekah sedikit itu bedakan. Nabi sedikit tidurnya, kita sedikit tidur. Nabi sedikit makannya, kita sedikit. Kita tonjang bilang, nah bukan saya. Di antara waktu kita itulah yang kita sempatkan biar kita sedikit. Biar kita sedikit kalau mau barakah, insya Allah ya, kita akan mengalami peningkatan kualitas rohani. Dan kalau ikut dunianya, alhamdulillah juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nuzul Quran, peringatan kita nuzul Quran pada tahun 1440 Hijrah, tahun ini 2019 Masehi, itu benar-benar membawa keberkahan buat kita, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Luwu Timur dan untuk Sulawesi Selatan dan bangsa kita, bangsa Indonesia secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran Al-Quran ini senantiasa membimbing hati-hati kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kita jadikan Quran ini sebagai kompas kehidupan kita, way of life kita, manhajul hayat kita, di mana kita mengambil segala kebaikan-kebaikan, keberkahan demi keberkahan. Mudah-mudahan Al-Quran juga menjadi sumber syafaat bagi kita di hari kemudian nanti.